okay, Beb. Kamu tuh kenapa sih? Kok kelihatannya nervous gitu? Ini kan udah bukan album perdana kamu lagi. Ya harusnya udah gak nervous dong. Masa nervous? Tahu tuh Sya. Dari tadi mukanya ditekuk mulu. Nggak jelas lo. Santai aja dong men, relax ya. Gila lo ya, kayaknya puas banget ngatain gue. Pastinya bukan karena launching album ini ya, kamu jadi nervous. Apa ada hal lain yang kamu sembunyiin dari aku? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Apa gara-gara jumpa pers besoknya akan ngumumin soal pertunangan kita? Itu yang bikin kamu jadi beban? Enggak, bukan apa-apa kok. Semalam itu aku kurang tidur aja. Dan kebetulan aku punya ide, ya terus aku bikin lirik aja sampai pagi. Kamu nggak bohong? Benar. Bagus deh. Mudah-mudahan aja apa yang aku pikirin semuanya salah ya. Ya udah lo handle aja dulu ya. Fabian 5 menit lagi standby di backstage ya. Oke, thank you. Kamu siap-siap ya? Sukses bro. Good luck. Selamat nonton ya. Udah. Mbak Lisa. Fabiannya kabur. Fabian apa? Kabur. Fabiannya kabur, terus gimana dong sekarang? Des. Kenapa Sya? Lu beneran liat Fabian tadi? Apa? Ya terus? Nggak ada di tempat. Gimana dong sih? Mana banyak banget lagi penontonnya. Coba ke Iya, gue pasti kabur di sana. cepetan. Waduh, nggak aktif Sya. Nggak aktif gimana? Lo telepon lagi sekarang, cepetan telepon lagi. Iya. Tetap aja nggak aktif. Wah, gimana dong? Aduh, Fabian tuh kenapa sih? Gue yakin deh, dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini kalau dia nggak ada apa-apa. Sya, Mana dong? lu tenang aja ya. Gue yakin everything is okay. Oke gimana? Lo tau nggak di luar sana tuh puluhan wartawan nungguin buat press conference. Dan lo kan tahu gue mau ngumumin soal pertunangan gue. Dan sekarang Fabiannya nggak ada, calon tunangan gue nggak ada. Mau tau di mana muka gue? Hah? Gue mau nanya satu hal sama lo. Apa bener lo nggak tahu apa-apa soal Fabian? Serius Sya, gue nggak tahu. Lo yakin? Sya, serius Sya, gue bener-bener nggak tahu dia di mana. Oke. Anggap aja ini hari sial gue. Karena di menit-menit terakhir, gue ditinggalin sama calon tunangan gue sendiri. Pa, tolong jemput Alisa sekarang karena Alisa mau keluar dari gedung ini. Dan soal Fabian, emang bener ternyata Fabian menghilang tanpa jejak, Pak. Are you ready, honey? Siap dong, Tante. Lagian kan sekarang udah gak ada alasan aku untuk nolak Raka. Tante yakin, kali ini kamu nggak bakal ngecewain banyak orang. Pastinya, Tante. Lagian cuma cewek bego aja yang mau menolak pernikahan sespektakuler ini. Ya udah, sekarang kamu siap-siap dulu ya. 10 menit lagi, Tante jemput kamu. Oh ya, kamu cantik sekali hari ini. Makasih, Tante.
Fabian masih misterius. Diduga, Fabian melarikan diri saat sebelum konser dimulai. Belum ada kabar dari orang-orang terdekat Fabian, termasuk Alicia. Oh iya Pak, kalau itu tanya aja deh sama manajernya. Terus rencana pertunangannya? Saya bilang no comment. Mbak, rencana pertunangannya. Dan dipastikan, rencana pertunangan Fabian dan Alicia hari ini terancam batal. Dara! Dara! Mas! Mas! Dara kabur lagi. Dara kabur lagi. Cepat cari dia. Lapar juga ya. Iya, dan pastikan semua akses dicek dengan baik. Jangan sampai ada yang kelewat sedikit pun. Begitu ada kabar tentang Fabian sekecil apapun, langsung kabarin saya. Ngerti? Alicia, kamu jangan terlalu panik kayak gitu. Aduh Pak. Gimana nggak panik coba? Orang sampai sekarang aku belum dapat kabar tentang Fabian sedikit pun. Iya, Papa ngerti. Tapi kan bukan berarti kamu harus panik seperti itu. Gimana Alisa bisa tenang, Pak? Pokoknya Alisa baru bisa tenang kalau udah dapat kabar dari mereka tentang Fabian. Dan Alisa nggak ngerti deh, Pak. Kenapa Fabian bisa tega banget tinggalin Alisa? Raya terpaksa nih gue. Kalau nyebrang hati-hati. Maaf, Le. Ya udah, lain kali hati-hati ya. Beli. Kalau ngerem jangan mendadak dong. Oh iya, makasih ya Beli ya atas tumpangannya. Kenapa Beli? Kok bengong? Emangnya saya kayak hantu ya? Oh iya, bilangin sama orang cateringnya, makanannya lumayan enak kok. Tapi ayam saus tiramnya pedes banget Beli. Tapi tetap top kok. Ya lumayan lah buat referensi wedding berikutnya. Yaudah, makasih ya Beli. Bukan itu tadi pengantinnya. Ngapain dia naik mobil box? Gue kayak lecet deh nih. Bener kan lecet? Gara-gara nih sepatu nih. Kalau tambah seksi, tambah bagus, malah bikin gue babak belur. Ya udah deh, makasih Beli ya. Gimana, Kak? Dara kabur naik mobil catering. Terus sekarang supirnya nggak tahu dia kemana. Tante bener-bener gak nyangka si Dara bisa senekat itu. Mas,
Kalau kemarin di Jakarta sih Mama nggak begitu khawatir. Tapi ini kan di Bali. Tenanglah. Cepat atau lambat Dara pasti hubungi kita lah. Ya, seperti yang udah-udah kan. Raka, mau kemana kamu? Raka mau cari Dara, mah. Gak perlu kamu cari dia. Mati gue. Alamat beneran dikawinin gue. Wah, kabur lagi dia. Nah, men nih. Gua dapat gambar satu nih. Iya. Lo ngapain sih ngikutin gua? Ih, pede banget lo. Jelas lo yang ngikutin gue. Wah. Mbak, abis main teater ya? Kayaknya cocok banget sama peran pengantin gadungan. Atau cari pentas Romeo and Juliet. Kayaknya Julietnya lagi pergi gitu ya, Mbak ya? Sok tau banget sih lo. Sini Mbak, saya bantu. Jangan cari kesempatan ya lo. Siapa sih yang curi-curi kesempatan? Saya bantu, Mbak. Ya udah. Tungguin gue dong, tungguin. Masih. Udah. Masih buka. Ya, tadi minta tolong. Kesempatan aja lo. Nih, kasih ya. Dasar bego, ngapain sih lo? Ya, nggak apa-apa kok gua. Gara-gara lo ya gue jadi sial sama dikelonin sama kambing. Terus sekarang lo ngikutin gue? Ngikutin? Ngapain gua ngikutin lo? Terus lo ngapain jalan di belakang gue? Ya iyalah jalan maju, bukannya mundur. Dibilang undur-undur lagi. Yang mesti salahin itu Pemda. Kenapa bikin jalan itu satu arah, nggak bikin pertigaan? Lo bisa terus, gue bisa belok kanan, bisa belok kiri. Ya kan? Ya udah, kalau kayak gitu, kalau emang lo jalan searah sama gue, lo jalan duluan. Cepetan! Lo aja duluan. Gak penting banget kita nyebelin. Lo cari kesempatan terus ya? Siapa sih nyari kesempatan? Gue tuh mau nolongin lo. Gue tuh udah mau nikah, tau gak? Kalau mau nikah kenapa harus lari ya? Gue gak butuh komen lo ya, ngerti? Oke, fine. Kenalin, Febian Wibowo. Nggak ada sejarahnya artis papan atas kayak gua kenalan duluan. Oh, jadi lo artis? Gue kira koruptor, tadi dikejar-kejar wartawan makanya. Lo tau ya, gue ini Febian Wibowo. Masa lo nggak kenal gua? Gue udah ngeluarin 2 album dan kemarin-kemarin ini gue mendapatkan AMI Award. Aduh, sorry banget ya, gue itu jarang banget nonton infotainment. Jadi muka lo tuh gak familiar buat gue. Jadi jangan sok artis di depan gue, ngerti lo? Tuh Fabian, Ge. Fabian! Lo tuh nyuri kesempatan mulu sih. Siapa sih nyuri kesempatan? Jangan ngomel-ngomel aja deh. Masih untung gue temenin. Gara-gara lo ya, gue tuh kena sial terus, tau gak? Apa yang sial? Hah?
Nih, ya, lo lihat nih, gue sampai nyeker gara-gara lo dikejar sama fans lo itu. Bukannya untung malah buntung gue. Kan udah gue bilang, gue ini memang famous banget. Kenapa nggak sekalian anjing gila aja ngejar-ngejar lo? Asal lo tahu ya, gue tuh nggak peduli lo itu terkenal atau enggak. Yang penting lo harus ganti sendal gue. Lo, kan bukan gue. Udah nggak usah banyak cincong. Mendingan lo buktiin ke gue kalau lo itu bukan artis kelas 3. Oke? Cepetan. Sini. Woi, ngapain lo bengong? Cepetan bayar. Iya, ngapain gue bayar ini lo? Rugi-rugi amat. Ih, cepetan. Iya. Anggap aja hari ini gue sial untuk ketemu lo. Ketemu pengantin kere kayak lo. Berapa beli? 120. Nih. Fabian. Wah, bukan beli, salah orang. Emangnya dari awal Fabian nggak pernah bilang kalau sebenarnya dia itu... Kalau dia apa? Kalau dia nggak bisa mencintai gue gitu. Harusnya itu dipertimbangin dong. Setidaknya buat karirnya dia. Karena gimana pun juga karirnya dia bisa melesat seperti sekarang karena 90%-nya tuh andil gue. Oke, anggap aja ini kesialan buat gue. Tapi lo harus ingat satu hal. Gue nggak pernah main-main sama apa yang udah Fabian lakuin ke gue. Karena setiap perbuatan, sekecil apapun itu, harus ada konsekuensinya. Maksud lo apaan sih? Lo nggak ada niat buat ngancurin karir dia secara diam-diam kan? Hei! Jangan bilang lo minta dibeliin baju juga ya? Iya, yuk. Pokoknya nggak ada. Ih, nggak usah berisik deh. Cepetan. Artis tuh nih, Fabian artis. Iya, siapa? Itu cakep banget. Masa sih? Iya, siapa? Gue udah kayak turis belum? Ya, oke lah. Apaan sih? Udah pakai. Ini tuh untuk ngejagain lo dari wartawan-wartawan yang ngejar-ngejar. Ya oke lah. Kok lo bengong sih? Cepetan bayar. Iya, gua bayar. Berapa, Mbak? 100.000. Gitu dong. Baru gue percaya kalau lo itu bukan artis kelas 3. Tanda tangannya dong. Hah? Boleh nggak? Boleh. Ya. Tanda tangan di sini ya. Oke, sini ya. Iya. Ya. Kasih ya. Oh iya Mbak, satu lagi. Nih, ini buat Mbak. Siapa tahu aja Mbak mau nikah, ya? Oke, Makasih banyak. Nah, sekarang gue udah gak kandel-kandel lagi kan? Gue udah lega banget udah terlepas dari gaun pengantin itu. Lo lega, tapi gua enak. Gara-gara duit gua tuh udah habis. Ih, lo tuh pelit banget sih. Katanya lo artis terkenal. Ternyata lo tuh perhitungan banget ya. Duit lo itu gak bakalan habis kalau cuma beliin gue baju sama sendal doang. Ya udah, sekarang gua nggak ada urusan sama lo. Sesuai dengan perjanjian awal, gua nggak bakal buntutin lo. Lo kesana, gua kesana. Ya udah, ih. Woi, tungguin dong. Tunggu. Apalagi? Gue tahu lo lapar kan? Gue juga lapar. Waktu gue makan ya? Gimana kalau perpisahan kita ditunda setengah jam lagi? Maksud lo? Gak perlu gue jelasin lagi dong. Aduh, traktir gue makan ya. Cacing-cacing di perut gue semuanya udah pada diskon nih. Abis itu gue
gue janji deh, kita langsung pisah. Oke? Dari tadi malam itu gue belum makan gara-gara baju tadi. Ya. Terus tadi gue baru makan makanan sisa catering. Mau dong traktir gue ya, please. Beneran, Le? Lu pengantin paling nyebelin tau nggak? Aduh, terserah lo deh mau ngomong apa. Yang penting sekarang traktir gue ya, please, please. Nih. Ya. Udah cepetan jangan bengong. Ah, ayo dong. Supaya gue gak bakalan pernah lupain jasa lo. Nih, makanya gue habis. Tapi beneran, lo tuh pengantin paling gokil tau nggak? Pengantin juga manusia, butuh makan. Ya. Tapi peristiwa ini lo kabur dari wedding untuk 3 kalinya. Yap. Coba gue tebak. Semua calon suami lo itu pasti dijodohin. Makanya lo kabur kayak gini, ya kan? Enggak. Semuanya pilihan gue sendiri. Dan kita berjalan normal kok. Pakai pengenalan dulu, terus kita pacaran. Melalui proses. Terus kenapa lo kabur? Apa gara-gara calon suami lo itu nggak baik? Terus sampai-sampai lo ragu pas di hari H-nya? Analisis lo salah total. Semua cowok-cowok gue tuh baik, apalagi yang namanya Raka. Kalau ada cewek yang nolak dia, berarti dia bego. Karena cowok itu udah baik, keren, terus bisnisnya cemerlang lagi. Kenapa lo kabur sih? Pasti ada alasannya dong. Soalnya gue parno sama pernikahan. Maksud lo? Gini loh, gue ini produk broken home. Nyokap bokap gue pisah. Gara-gara nyokap gue tahu kalau bokap gue tuh selingkuh. Abis itu mereka punya kesibukan masing-masing deh. Nyokap gue ada di Jerman, bokap gue nggak tahu ada di mana. Tapi ada yang bilang ada di Banjarmasin. Terus ada yang bilang lagi ada di Jogja. Aduh nggak tahu deh, gue nggak penting. Terus sekarang lo tinggal sama siapa? Sama om sama tante gue. Kebetulan banget mereka tuh nggak punya anak. Jadi gue diangkat jadi anaknya. Gua tahu sekarang. Kalau lo itu trauma sama namanya pernikahan karena pengalaman kedua orang tua lo, ya kan? Ya, bisa jadi. Soalnya gue pikir pernikahan tuh kayak cuma nyakitin aja deh. Dan pastinya endingnya itu nggak tragis. Masih banyak cowok-cowok yang baik kok. Bisa jadi ucapan lo bener sih. Sama kayak si Raka juga ngomong gitu. Cowok yang tadi gue ceritain. Tapi setiap last minute selalu aja ada dorongan dari dalam diri gue tuh untuk kabur gitu. Untuk ngebatalin pernikahan. Tapi ide kabur lo itu gokil banget. Banget. Aduh, gokil banget. Masa ada pengantin naik ojek, aduh. Tapi top habis, top. Ya iya, makanya itu sekarang om sama tante gue itu ngadain wedding gue yang terakhir itu di Bali. Supaya gue gak kabur lagi. Soalnya kalau di Jakarta kan banyak akses buat gue kabur. Tapi ternyata mereka salah, gue tetap kabur. Ya, ya mungkin naluri lo itu kecimpringan dan hobi lo itu dikejar sama orang. Atau jangan-jangan nyokap lo itu kepengen jadi pelari maraton, terus atau jangan jadi copet, ya kan? Kurang ajar lo. Yaudah, sekarang lo yang cerita. Kenapa lo dikejar-kejar sama wartawan sampai ke Bali? Gara-gara lo ngebatalin pertunangan lo sama siapa nama ceweknya? Alicia. Ya. Alasannya cuma satu. Karena hidup gua nggak lama lagi. Hah? Maksud lo sakit? Atau tunggu. Lo divonis mati cepet ya? Itu loh yang kayak di sinetron-sinetron yang kalau misalnya cerita udah kepanjangan, pasti ntar peran utamanya tuh divonis mati. Ya kan? Entah dia kena penyakit kanker, butuh air, atau panu. Ternyata lo tuh munafik. Katanya nggak pernah nonton infotainment. Dan ternyata lo itu pengamat sinetron sejati, ya kan? Sebenarnya gue bukan divonis kanker oleh dokter, tapi gue divonis mati oleh peramal. Hah?
hari gini masih percaya ramalan? Halo, sekarang tuh zaman modern. Lo kira zamannya Cleopatra kali masih percaya ramalan? Ya memang sih itu di luar nalar. Tapi lo kalau di posisi gua, lo bakal dilematis. Gue susah banget tuh nggak nemuin lo. Gila lo sibuk banget nih sekarang ya. Ya lo harus tau lah, kalau gue ini memang selebriti dan bentar lagi gue akan mengeluarkan album and more roadshow. Apa? Horror show? Ya lo gila banget tau nggak? Kayak selebritis kampung lo. Lo harus percaya itu. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Pintu-pintu sudah tertutup rapat. Dan sinar itu sudah semakin redup. Nyaris akan padam. Maksud ibu apa? Waktu kamu sudah habis anak muda. Dan itu tidak akan lama lagi. Mungkin dalam hitungan menit sejak dari sekarang. Dan untuk kamu, sinar itu pun akan redup juga pada tanggal 8 Agustus 2008 yang akan datang. Dan itu tidak akan bertahan lama. Bahkan sampai tengah malam. Ibu suka bercanda. Saya nggak percaya, Bu. Suka bercanda, Ibu. Kalian boleh tidak percaya dengan ucapan saya. Tapi saya jamin, apa yang saya ucapkan bukan suatu kebohongan. Ayo, Men. Bercanda ibu nih. Sob. Apaan sih? Mana tuh ibu-ibu ya? Oh iya. Mana ibu tuh ya? Yuk cabut yuk. Yuk. Sob, lo percaya sama omongan ibu itu? Lo bisa aja percaya cara makan gitu aja. Bangun, Har. Nyawa sahabat gue Heru benar-benar terenggut hari itu juga. Ya ampun, berarti apa yang dibilang sama peramal itu benar-benar kejadian? Gue nggak tahu apa karena ramalan atau memang ajal Heru udah waktunya. Tunggu. Dan lo percaya hal itu akan terjadi sama lo? Ya maksud gue... Ya, waktu gue bakal habis hari ini juga. Tepatnya 8 Agustus 2008 sebelum tengah malam. Tapi... Ya, dulu gue nggak percaya itu semua. Tapi dengan berjalannya waktu, itu tidak bisa menutup kemungkinan pada diri gue. Ya, gue ngerti sih dalam posisi lo, pasti dilema banget. Tapi kalau gue jadi lo, gue nggak bakalan tuh percaya sama ramalan. Dan gue nggak mau kehidupan gue bergantung sama ramalan. Ramalan, just ramalan. Itu cuman kayak permainan. Yaudah deh ya, kita bisa di sini aja ya. Oke. Lo mau kemana? Mau langsung balik atau apa? Ya enggak lah, gue nunggu keadaan semua aman dulu. Oke, tapi gue seneng banget bisa ketemu lo calon pengantin kandungan kayak lo. Gue juga seneng kok bisa jalan sama artis famous kayak lo. Oh iya, dan satu lagi. Gue besok nggak mau denger ya ada headline di koran-koran kalau ada seorang artis meninggal. Gila, horor banget hidup gue. Soalnya hari ini kan gue jalan-jalan sama lo. Udah gitu, gue traktir makan lagi. Udah, tenang aja. Pokoknya gue nggak bakal gentayangin lo. Paling 1 dan 2 kali gue ketok pintu untuk gantiin Boni nih. Jadi bercanda. Ya udah. Sampai ketemu ya. Dadah. Jadi gimana itu? Ini, Febian positif berada di Bali. Tadi pagi sudah check out dari hotel. Dan ini foto yang saya dapat dari salah satu teman wartawan. Baru saya terima 10 menit yang lalu.
Terus siapa perempuan ini? Saya belum mendapatkan keterangan sedetail itu karena ponsel Febian belum bisa saya hubungi. Kenapa perasaan gue jadi nggak enak ya? Apa jangan-jangan gara-gara artis tengil itu? Benar-benar unik tuh orang. Febian? Febian? Sukses mobil. Terus gue tuh bego banget sih. Bikin gue kaget terus tau gak? Itu wartawan ngejar-ngejar gua. Wartawan song artis. Aduh. Kita aman kan ya? Kita bisa ketemu lagi sih? Tahu. Lu mau kemana sih? Au, lo? Tahu. Udah deh. Ayo tunggu. Gimana kalau kita jalan bareng? Maksud gua, gimana seharian kita sampai tengah malam berdua aja keliling-keliling Bali? Berdua? Iya, simpelnya kalau endingnya memang tragis atau ajal, ya seenggak-enggaknya keluarga gue itu ada tahu gue itu ada di mana. And jenazah gue itu tempat famous. Ada karena ada lo yang sebagai penghubung media. Lo tuh bener-bener gila ya. Udah mau mati aja lo masih mikirin famous. Ser narsis lo. Tapi nggak apa juga sih. Kita jalan-jalan, ide lo bagus. Pas banget nih gue lagi tongpes, terus nggak tahu mau kemana. Ide yang bagus. Nah, tapi sayangnya gue tuh nggak tahu rute-rute Bali. Yang gue tahu tuh cuma Kuta, Legian, Kuta lagi. Secara gue baru 2 kali ke Bali. Nah, nih kita ini ya. Nih, gimana kalau kita ke sini? Mana lo? Iya, di mana? Boleh. Bagus ya tempatnya? Seandainya kita bisa membalikan waktu kapan aja, seperti jam pasir ini, apa yang terjadi ya? Ya nggak mungkin lah, karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa majuin atau mundurin waktu sedetik pun. Tapi gue tetap berharap bisa membalikan waktu. Ini dia, ini baru menantang. Lo duluan deh, katanya lo udah mau mati, jadi mendingan lo latihan dulu. Enggak, pokoknya lo harus ikut. Ayo ikut gua. Iya. Aduh, lo duluan deh. Jangan panik gitu dong. Ayo, ikut. Oh.
Fabian bangun dong, Fabian. Mas, ini kenapa sih, Fabian? Bangun! Fabian! Dara! Tunggu, Dara! Dara, tunggu dong, Dara. Bukan cuma bercanda, Dara. Hah? Lu bilang bercanda? Bercanda lu tuh gak lucu sama sekali, tau gak sih? Kenapa lu gak mati aja sekalian? Aduh, Dar, tunggu dong, Dar. Ih, emang setan lu. Gue tuh tadi ngomong serius, tau gak sih? Gak bercanda. Iya, Dar. Gue gak maksud nawain lo, tapi gue cuman bernapas lega aja ngeliat kepanikan lo. Maksud lo? Ya, gue tahu kalau lo emang ternyata sayang sama gue. Sayang? Ih, lu tuh emang gila ya? Gue tuh baru kenal sama lo, jadi gak mungkin gue sayang sama lo, tau gak? Dara, tunggu, Dara. Dengerin dulu, Dar. Dengerin. Nih, terus kalau lo bukan sayang, terus apa namanya? Cinta. Coba lo pikir, mana ada orang yang gak ada perasaannya ke seseorang, tapi paniknya minta ampun. Kalau ada kamera, gue rekam tuh muka lo ya. Contohnya ini. Fabian, demi Tuhan, Fabian, jangan mati please, Fabian. Bangun dong. Dengerin lo, berarti lo percaya sama namanya ramalan, ya kan? Fabian, bisa sedikit Anda kasih statement mengenai hilangnya Anda dari acara konser dan pembatalan pertunangan Anda dengan Alisa? Apa benar pertunangan Anda dan Alisa dibatalkan? Nah, lantas perempuan ini siapa? Sorry ya, saya punya privasi sendiri. Kalian benar-benar keterlaluan. Ya, kalau begitu kasih kami statement dong mengenai hal ini. Nah, dia ini pacar saya. Tepatnya, calon Iya, Dara baik-baik aja kok. Ntar jemput Dara ya. Ya udah, oke, dadah. Nih. yakin lo nggak mau gue antar sekalian? Nggak usah. Om sama tante gue bentar lagi jemput kok. Jadi besok sore kita ketemu di Tanah Lot ya? Iya, lo nanya mulu. Emangnya ada apaan sih? Ada sesuatu janji yang pengen gue tuntasin ke lo. Janji? Janji yang mana? Ya udah, nggak usah nanya. Besok lo juga bakalan tahu. Oke. Take care ya. Iya. Oh ya, gue nulis sesuatu di sini. Tapi lo bacanya setelah jeda dari gue ya. Oke. Take care ya. Ya. Lo juga.
Dara. Besok sore kita ketemu di Tanah Lot ya? Iya, bawel banget sih lo. Emangnya ada apaan sih? Ada sesuatu janji yang pengen gue tuntasin ke lo. Dara? Dara? Dara di mana, Tante? Kamu ada di rumah sakit, sayang. Kamu habis kecelakaan. Tante, sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus, sayang. Tante, Dara harus ke Tanah Lot sekarang. Dara, dengar dulu, Tante. Dengar Tante dulu. Nggak bisa, Tante. Kamu harus istirahat, Dara. Dara! Dara, Suster! Tante, nggak mungkin Dara nggak bisa sakit. Suster, ini semua yang bohong. Tante, nggak mungkin. Aku tanya sekali lagi sama kamu, apa benar keputusan kamu nggak bisa dirubah? Aku tetap dengan keputusan aku. Ada satu hal yang nggak bisa dipaksain sampai kapanpun, dan itu cinta. Aku nggak mau kamu terlalu terluka nantinya. Oke. Aku rasa udah nggak ada yang perlu diomongin lagi antara kita. Dan aku harap keputusan kamu ini nggak akan buat kamu nyesel nantinya. Tanda tangan. Oke, segala sesuatunya akan diurus sama kuasa hukum aku. Pak, sorry. Gue tahu ini bukan keputusan yang terbaik.
Dan gak seharusnya gue bawa urusan pribadi gue ke dalam kerjaan. Tapi gue tahu, gue harus menerima akibatnya. Thank you banget. Dan lo berhak mendapatkan artis yang terbaik. Dan lo benar-benar manajer yang berbakat. It's okay, bro. Good luck ya. Lo pikir gue secemen itu? Ninggalin lo sendirian. Kenapa? Emangnya kita baru kenal 1-2 minggu apa? Lo ingat gak sih? Main di label itu bukan hal yang baru buat kita. Pokoknya gue dukung lo deh. Kita pasti sukses, bro. Deal? Oke. Woo! Cabut, yuk. Selamat bergabung dengan TS Second Coach. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak. Roadshow yang saya lihat ini cukup sukses, Mas. Lalu apa yang Anda rasakan tentang antusias penonton sekarang ini? Ya, saya cukup senang dan saya bersyukur tanggapan masyarakat cukup banyak. Dan sudah terbukti roadshow di Bandung, Makassar, dan Medan kemarin. Dan saya berharap konser nanti di Bali disambut dengan baik. Dan untuk album keempat ini, saya dedikasikan untuk sahabat, fans-fans saya, dan orang tercinta, yaitu Dara. Dimanapun kau berada, aku cuma mau bilang, apapun yang kita lakukan, bukan sama Rolex. Dan aku jamin itu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Yakin mau tinggal di sini sendiri? Kamarnya bagus ya. Ibu selamat istirahat Ibu. Oke, makasih. Ra, kalau kamu mau, Tante bisa kok nemenin kamu di sini. Biarin aja Om Pras yang pulang ke Jakarta sendiri ya. Gak apa-apa kok Tante. Aku palingan di sini 1-2 minggu aja, terus udah bener dijemput lagi. Aku cuma mau refresh aja di sini. Kamu yakin?
Dasar kamu, kalau udah maunya aja, harus diturutin deh. Bro, woi bro. Wih, akhirnya ya, roadshow kita sukses juga, woi. Iya, tulang gua semuanya mau rontok ini. Pokoknya abis ini, roadshow ini gua mau liburan. Sip. Oh ya, nih buat lu dari fans lu biasa. Tadi ada cewek cacat nyuruh gua buat ngasih benda itu ke lu. Awalnya sih dihalangin sama security, tapi karena gua kasihan ya udah, gua terima aja. Cewek cacat? Iya, cewek cacat. Tapi kaki kanannya doang yang cacat. Kalau face-nya sih lumayan lah, manis. Gue bingung. Kenapa ya dia ngasih lo jam pasir? Gue tahu nih. Mungkin dia mau nyuruh lu buat belajar ngitung waktu kali. Secara, lu kan suka ngaret, bos. Lu ada aja lu ngomongnya. Kalau lo beneran bisa membalikin waktu, lo pengen waktunya seperti apa? Gue pengen waktu nyokap gue tahu kalau bokap gue selingkuh, gue pengen mata bokap gue tuh buta. Kok gitu? Ya mungkin bakal jadi lebih baik. Mungkin juga bokap nyokap gue nggak akan pisah. Jadi mereka nggak akan mementingkan egonya mereka sendiri. Atau kalau Tuhan ngasih kesempatan kedua, gue mungkin nggak pengen dilahirin di dunia ini. Lo beneran ya? Otak lo emang sedeng. Ya udah, kalau lo sendiri gimana? Ya, kalau gue pengen waktu peramal itu bilang waktu gue sampai 8 Agustus 2070. Oh kok? Iya, berarti gue punya spare waktu yang panjang. Dan itu berarti waktu gue lama untuk menyayangi. Ra, lo ada di mana sekarang? Fabian, lo yakin tuh nggak mau ketemu sama siapa tuh namanya? Siapa? Itu cewek yang lo temuin di Bali, yang katanya pengantin gadungan. Dara maksud lo? Ah iya, Dara. Sob, mau cari kemana? Lagi pula dia itu tinggal di Jakarta, bukan di Bali, Sob. Oh. Mama. Ya ampun kakak, gimana? Cepetin dong, Ma. Mama lagi repot nih. Bu, biar saya bantu. Bisa minta tolong sebentar? Benar ya? Cepet. Sebentar. Bisa sebentar nggak? Ya, bisa. Saya mau ngambil kopi saya ke toilet sebentar. Ya. Ayo, Ma. Ya udah sayang, buruan. Pak, berhenti, Pak.
Anak kamu cantik juga ya? Pasti Raka senang banget. Saat ini dia udah punya 2 princess di rumahnya. Oh ya, waktu itu di Tanah Lot, gue mau kasih ini sama lo, tapi lo nggak datang. Gue tahu, rasanya nggak enak aja. Kalau kita niat kasih sesuatu sama seorang nggak jadi, rasanya ganjel. Meskipun ini udah nggak ada nilainya, anggap aja ini dari sahabat. Lo boleh buang kok kalau nggak suka. Tapi setelah gue pergi. Makasih. Oh iya, selamat ya buat album baru lo. Selamat juga buat pernikahan lo. Lo udah nggak jadi pengantin gadungan. Wah, beruntung banget ya tadi cewek cacat. Akhirnya sampein juga niatnya buat ketemu sama lo. Cewek cacat? Maksud lo? Iya, cewek yang ngobrol sama lo tadi. Itu kan cewek cacat yang nitipin gua jam pasir yang waktu dia kasih ke gua waktu lo konser semalam. Maksud lo Dara? Hah? Dia cacat, hah? Iya. Pak. Kita putar balik, Pak. Permisi, Bu. Ya. Anak ibu ini mana ya? Oh, dia anak saya. Oh, anak ibu. Iya, tadi saya nitip sama dia karena putri saya minta diantarin ke toilet. Oke, terus wanita tadi kemana, Bu ya? Pas saya kurang tahu. Permisi ya. Ya, Bu. Pengen jadi bagian diri lo. Gue serius, termasuk kalau gue itu sayang sama lo. Tuhan, kalau ini adalah keadilan untuk aku, buat aku ikhlas untuk menerimanya. Apapun itu, jagalah Fabian untuk aku. Aku cuma ingin kebahagiaannya. Cuma itu.
Fabian, Ra, ini nggak adil, Ra. Gue cuma minta sedikit kebahagiaan dari lo. Tapi kenapa sedikit kesusahan pun lo nggak bagi ke gue? Fabian, waktu lo nunggu di sini dan gue nggak bisa nyari lo karena lo nggak perlu jelasin semuanya. Yang gue mau adalah Dara. Cuma satu. Apapun keadaan lo harus janji. Ini pertama dan terakhir lo ninggalin gue. Ternyata lo tuh bener. Walaupun cuma 24 jam, yang namanya cinta tetap cinta. Lo benar-benar cinta sama gue.